Baju ihram yang sudah di laundry dan wangi, bolehkah dibawa untuk ke tanah suci? Umroh dengan memakai kawat gigi? Dan banyak pertanyaan lainnya akan Umi bahas dalam video kali ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Umi semuanya, jumpa lagi dalam video tentang edukasi umroh. Kali ini Umi masih menjawab pertanyaan yang masuk, tapi kali ini yang masuk di kolom komentar channel ini. Pertanyaannya apa saja? Mari kita mulai. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mohon dukung dulu channel ini dengan menekan like, share, dan komen, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga yang mendukung channel ini dimudahkan Allah untuk menjadi tamunya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi akan jawab pertanyaan yang masuk 10 hari terakhir saja ya. 10 hari terakhir yang masuk ke kolom komentar. Ini masuk dalam beberapa video ya, bertebaran di beberapa video. Memang Umi tidak bisa membalas, menjawab semua pertanyaan di kolom komentar. Tapi sungguhnya itu masuk dan bisa Umi baca. Tapi tidak semuanya bisa jawab. Ada yang memang tidak bisa dijawab karena panjang bahasanya. Ada yang tidak perlu dijawab karena itu mungkin sesuatu yang akan memicu perdebatan, atau itu juga kadang hal-hal yang konyol gitu. Karena netizen itu kan macam-macam ya. Dan ada juga yang mungkin Umi lupa atau terlewat. Makanya hari ini kita bahas apa nama obat penghenti haid. Ya, ini yang paling akhir di 10 hari terakhir adalah nanyain tentang obat penghenti haid. Obat penghenti haid sudah Umi bahas di video Umi, namanya Calnex ya kalau nggak salah, untuk menghentikannya. Kalau untuk mengundurkan tanggal haid atau mengatur siklus haid itu ada Primolut, ada Regumen, ada apa lagi ya, dan lain-lain lah. Silakan lihat aja video Umi tentang tips agar tidak haid saat umroh. Sebenarnya itu sudah jelas di sana disebutkan rinci. Kemudian ada lagi pertanyaan, boleh membawa semacam minyak urut karena kakak kadang sakit kalau banyak berjalan. Oh, sakit kaki kalau banyak berjalan. Boleh, membawanya boleh ya. Dan kalau sedang ihram itu memulai mikot sampai selesai, yaitu diusahakan dihindari saja kalau itu berwangi-wangian ya. Tapi kalau memang Anda memang sangat membutuhkan, maka itu boleh digunakan. Berarti itu dianggap sebagai obat ya masuknya. Obat yang mana Anda darurat memang sangat butuh. Tapi kalau tidak terlalu butuh ya nanti saja ya, setelah kita tahalul baru kita pakai minyak urutnya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Umi, mau tanya, baju ihram dicucikan di laundry dari rumah, dikasih wangi-wangian, apakah boleh dipakai untuk umroh atau dicuci lagi biar hilang wanginya? Nah, untuk hal seperti ini, wangi yang sudah dibawa dari saat sebelum ihram itu tidak apa-apa ya. Yang sudah menempel di baju, yang sudah ada di badan tidak apa sebelum berihram. Tetapi yang lebih berhati-hati lagi memang sama sekali tidak menggunakan ya. Jadi benar-benar dari sabun, kemudian
deodoran juga sudah tidak memakai untuk kehati-hatian lagi. Tapi tidak mengapa, yang wanginya itu bawaan ya, insyaallah tidak apa-apa. Ini ada komentarnya yang seperti ini ya, "Terlalu lama Bunda." Nah seperti ini yang kata Umi nggak usah dijawab itu ya, yang nggak perlu dijawab karena jika teman-teman mendapati satu video ya dari siapapun kemudian kok kayaknya kelamaan atau mungkin nggak to the point atau gaya bicaranya lambat, itu ada settingan di YouTube itu, Anda bisa putar normal 1,2, 1,5 ya, dipercepat. Boleh dipercepat biar teman-teman nggak merasa lama. Atau itu aja ditarik ya, di-skip gitu, ditarik ke poin yang, diinginkan. Tapi tentu nanti isinya biasanya nggak utuh. Nah ini teman-teman ya, hal-hal seperti ini bagi calon-calon jamaah haji, jamaah umroh, sebaiknya mulai dihindarilah komentar yang kurang pantas, komentar yang nyinyir. Karena kita itu kan harus menjaga adab ya, etika, sopan santun. Jadi lebih bijak lagi dalam berkomentar ya. Karena masing-masing orang itu punya karakter, pembawaan, punya gaya bicaranya masing-masing. Umi juga dulu bicaranya di video-video awal itu lebih lambat gitu karena kebawa sama suasana yang biasanya di kelas-kelas syahdu gitu, di kelas-kelas yang memang rileks ya. Kemudian kesininya Umi belajar untuk bicara lebih cepat lagi dan lebih to the point lagi. Tapi memang perlu proses ya karena karakter itu sulit. Terlebih dalam YouTube ini kan ada hal-hal yang mungkin hanya konten kreator yang paham strategi-strategi berbicaranya seperti apa. Kadang orang ada yang punya ciri khasnya, seperti itu yang dipertahankan. Jadi teman-teman yang nonton konten orang itu jangan memaksa atau mengatur konten orang. Tinggal kita nikmati yang fasilitasnya gitu. Jadi kalau bisa dipercepat ya dipercepat saja. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti sebelum mengkritik sih, boleh juga mengkritik asal dengan kalimat-kalimat yang bijaksana. Bayar-bayar pakai kredit card atau debit bolehkah selama umroh? Ya boleh. Selama itu tokonya melayani ya boleh saja ya. Kalau untuk pembelian ya biasanya kalau dagang-dagang kaki lima itu ya tetap harus bawa uang cash ya. Saya daftar haji November 2015, kira-kira kapan ya bisa berangkat? Postingan Umi tentang biaya ongkos haji 2024. Itu kan Umi bahas dalam kapasitas Umi juga sebagai warga negara, bukan sebagai orang Kemenag. Nah, silakan teman-teman bertanya informasi tentang kapan berangkat itu ke Kemenagnya di kota masing-masing ya. Di kota masing-masing dihubungi berapa biaya yang harus dilunasi atau saya dapatnya di tahun berapa karena beda-beda itu tergantung kuota di kotanya ya. Assalamualaikum Umi, apa kawat gigi pakai kawat gigi boleh? Untuk umroh tidak ada urusan sama kawat gigi ya. Boleh pakai kawat gigi, pakai kacamata ya. Apalagi yang biasa dipakai tuh softland ya, nggak ada urusan ya. Karena itu tidak ada bagian dari keharaman umroh. Umi kalau jamaah cadangan yang sudah pelunasan tahun ini yang tidak jadi diberangkatkan, apakah uang pelunasannya bisa ditarik kembali? Kenapa ditarik lagi? Kan mungkin Anda bisa berangkat di tahun berikutnya kan? Menurut Umi, pelunasannya ya.
Oh, untuk hal ini Umi kurang tahu ya. Kenapa alasan ditarik lagi? Kan nggak apa-apa dong, biar nanti tahun depan Anda sudah lunas. Menurut Umi seperti itu. Tapi silakan Anda hubungi saja ya ke Kemenag tempat Anda melunasi. Apakah boleh atau tidak. Tapi kalau mau Anda tarik dengan tujuan mau Anda pakai untuk hal lain, menurut Umi itu jangan. Karena biasanya ongkos yang uang yang dipakai untuk ongkos haji, untuk umroh, lalu dialokasikan dulu kepada yang lain biasanya jadi hilang. Nah, ada komentar-komentar kayak gini Umi seneng. Terima kasih ilmunya Ustazah, semoga Ustazah selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Nah, ini adalah kalimat atau tulisan orang-orang yang baik hati ini ya, yang seperti ini, yang mendoakan, yang berterima kasih ya. Bukan berarti Umi ingin diterima kasih, tapi ini cermin orang yang berhati bersih gitu. Tapi jangan manggil Ustazah juga, udah Umi aja ya. Jadi kita itu akan memberikan vibrasi yang baik, aura yang baik, saling mendoakan itu vibrasinya bagus. Jangan mengejek atau mengomentari hal yang memang nggak perlu ya. Bismillah, Afwan mau bertanya. Jadi boleh ya pakai baju hitam, gamis, lalu ditutup pakai mukena, atasan dan bawahan putih. Baju hitam gamis, pakai mukena, atasan dan bawahan putih. Oh, pakai gamis hitam di dalamnya, di luarnya pakai mukena, atas bawah putih. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Kalau pergi haji pakai travel nggak perlu bawa duit pun nggak masalah karena makan 3 kali sehari jamin. Pergi-pergi pun dikasih snack dan minum. Di Masjid Nabawi dan Masjid Haram banyak yang ngasih makanan dan roti kurma gratis. Untuk minum ada zam-zam. Serius kalaupun mau buang rial lebih baik pecahan 5 rial untuk sedekah ke petugas. Ya, kebersihan. Betul, saya nggak belanja oleh-oleh sama sekali. Sayang rasanya waktu tanah haram dihabiskan buat shopping. Ya, ini masukan yang baru umroh tidak perlu bawa uang katanya. Ya, jika memang Anda tidak ada niat belanja sama sekali, ya kita tidak memerlukan banyak uang karena memang kalau yang perjalanannya sudah include dengan makan itu tidak perlu banyak uang keluar lagi. Tapi ada teman-teman ya, jangan lupa juga ada beberapa program perjalanan yang harganya murah itu biasanya makannya tidak termasuk ya. Makannya di luar itu, di luar harga, atau makannya itu di nasi kotak, atau makannya tidak 3 kali. Jadi teman-teman harus cek juga kalau ada yang nawarin harga murah, terlalu murah itu apa yang beda dengan fasilitas yang lain. Nah, Umi sendiri punya program tuh September, di pertengahan September umroh bareng Umi dengan pasukan, bukan umroh biasa. Kita bareng-bareng akan umroh dengan harga umroh yang 27 juta. Jadi tidak terlalu murah banget, tapi ini termasuk murah ya. Karena kita pakai pesawatnya Saudi tanpa transit. Jadi bukan yang transit ke negara lain. Itu biasanya yang murah itu transit loh teman-teman. Transit itu apa kelemahannya? Transit itu ya ada tambahan waktu sama ya tenaga juga ya, harus turun dan berganti pesawat. Itu kelemahannya. Jadi insya Allah bersama Saudi, kemudian juga hotelnya di sana bintang 5 dengan shuttle yang naiknya itu dari hotel ke pelataran masjid itu 2 menitan lah. Kemudian juga di Madinahnya dekat sekali. Lalu kita nanti ada fasilitas atau satu kelebihannya, kita akan muhasabah di Uhud ya, sebelum umroh.
muhasabah bareng dan lanjut makan malam bareng di Uhud. Kemudian kita nanti ke Mekah untuk menunaikan umroh. Sekalian juga itu manasik terakhir sebelum umroh. Sebelum umroh ke di Mekah. Jadi itu akan sangat sangat mengharukan, sangat seru, sangat luar biasa, akan menjadi sejarah. Dan ada lagi nanti door prize berupa logam mulia. Ya, jadi akan seru nih nanti. Teman-teman yang mau umroh bareng Umi, yuk mulai daftar. Nanti gabung di Telegram yang Umi buat, bukan umroh biasa. Nanti gabung Telegram itu kita bisa ngobrolin tentang programnya itu, dan juga jika ada yang mau bertanya-tanya seputar umroh dan segala persiapannya dengan peribadahannya, nanti juga bisa di sana. Yuk kita bersilaturahim di channel tersebut ya. Nanti linknya di bawah. Linknya nanti tinggal klik di bawah. Hanya teman-teman harus punya dulu Telegramnya ya. Telegram. Di-download dulu Telegramnya. Jadi mengenai fasilitas dari travel ini harus hati-hati juga. Kalau ada yang murah banget, nanti cek lagi apa yang diberikan. Kalau Umi dengan harga 27 itu sudah termasuk visa, hotel, tiket PP, Jeddah, kemudian Saudi ya, hotel, makan 3 kali sehari, longs di bandara ya. Sebelum berangkat itu kita longs dulu di bandara, makan dulu ya di bandara, nggak bergeletakan di kursi-kursi bandara ya. Jadi kita di longs sehingga nyaman ya. Kemudian kita ada city tour juga. City tour. Kemudian juga nanti insya Allah diberikan Quran ya. Quran Mushaf Madinah masing-masing 1 buah. Dan masih banyak lagi lah nanti Umi kasih bonus-bonus lainnya untuk khusus pemberangkatan di bulan September. Masih banyak, masih ada waktu, teman-teman bisa ngumpulin dulu uangnya dan memberikan DP terlebih dahulu untuk mengamankan seatnya ya. Karena ini seatnya juga terbatas. Insya Allah akan kita temenin dengan perjalanan yang akan tidak biasa-biasa saja. Kita gali hikmah dari dibalik semua perjalanan umroh ini. Ritualnya kita gali hikmahnya biar kita lebih paham, bukan hanya ikut-ikutan saja. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa menjalani ibadah umroh yang spesial. Pulang umroh bisa menjadi orang-orang yang menambah spiritualitas tinggi ya, meningkat, terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat lagi. Silakan yang mau gabung itu nanti di Telegram ya, linknya. Ajak saudara dan sahabat yang ingin juga umroh untuk bergabung. Boleh siapa saja bergabung di sana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang akan berangkat umroh semoga dimudahkan dan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.